Jadi 4 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran ini bahwasanya pembagian harta warisan itu dilakukan setelah diselesaikan berkaitan hutang piutang dan juga wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di rumah Allah kita cintai ini. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam, yang mana jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah hukum faraid ataupun hukum waris ini, kita membicarakan tentang hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala yang langsung menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi bahwasanya bagian-bagian tersebut ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah. Maka ketika kita melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentu harta tersebut menjadi berkah di antara keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum. Harta tersebut berkah yang didapatkan oleh para ahli waris. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini juga Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sering kita ulang-ulang menyuruh kita untuk mempelajari ilmu ini. Karena ketika kita cuek terhadap ilmu tersebut, ketika kita tidak memperhatikan ilmu tersebut, barangkali kita akan tersilau dengan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga kadang-kadang karena kecintaannya kepada harta itu membuat terjadinya sengketa, putusnya hubungan silaturahim antara satu dengan yang lainnya.
Karena kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan kepada tujuannya adalah harta. Padahal sekali lagi ketika kita bicara tentang masalah kewarisan ini, ilmu faraid ini, pada dasarnya kita berbicara tentang masalah nikmat. Karena harta yang kita dapatkan enggak perlu kita capek-capek kerja, harta yang kita dapatkan enggak perlu kita keluarkan keringat. Maka ini menjadi nikmat yang harusnya disyukuri oleh para ahli warisnya. Tetapi ketika ahli warisnya tidak menyadari itu adalah sebuah nikmat, kadang-kadang bisa merubah menjadi malapetaka di antara ahli waris. Antara abang beradik bergaduh, ribut tentang masalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua. Bahkan tidak hanya itu, ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anak, bahkan ada yang sampai ribut antara anak dengan ibu kandungnya sendiri. Atau sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami dan ada keturunan, maka ribut antara anak-anak dengan ayah kandungnya sendiri. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu luar biasa daripada fitnah harta tersebut. Dan benarlah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mensifati dalam Al-Qur'an yang namanya harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika dia hartanya biasa-biasa saja, dia terus bersyukur, bahkan dia terus menjalin silaturahim antara abang beradik dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada sedikit harta yang ditinggalkan oleh orang tua, kadang-kadang gara-gara masalah harta peninggalan yang sedikit ini ribut antara abang beradik. Bahkan tidak hanya itu, keributan ini juga bukan terjadi di keluarga ataupun di ahli waris inti daripada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Tapi terkadang juga keributan ini, sengketa ini, permasalahan ini juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Contoh antara abang beradik ribut masalah harta peninggalan warisan orang tuanya. Dan karena abang sudah berkeluarga, ada keturunan, adik juga sudah berkeluarga, ada keturunan, kadang-kadang kebencian ini, permasalahan keributan ini juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi sampai dia mengatakan nyoga bek jakli rumah apa, yang sana juga seperti itu, ya. Sehingga seperti ada dua kubu yang saling berlawanan. Nauzubillah min zalik. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada permasalahan seringnya terjadi sengketa kewarisan adalah salah satu sebab yang paling banyak terjadi ketika ditangguh-tangguhkan pembagian harta warisan dalam waktu yang lama. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada yang sering bertanya. Dia bertanya, Ustaz, kapan sebenarnya waktu ideal pembagian harta warisan itu? Ini sering kita ulang-ulang dan sering ini ditanyakan juga. Apakah ini dilakukan setelah 40 hari daripada kematian almarhum, ataupun lebih awal lagi, misalkan di hari ke-7 dari peninggalan ataupun dari meninggalnya almarhum, ataupun di hari ke-100, ataupun boleh ditunda dalam waktu yang lama. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ketika kita melihat dalam referensi kitab-kitab fikih berkaitan dengan waktu pembagian harta warisan, ini tidak dijelaskan secara rinci. Tetapi secara keumuman ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya pembagian harta warisan itu dilaksanakan setelah diselesaikan berkaitan dengan kewajiban-kewajiban daripada harta peninggalan almarhum. Salah satunya adalah
berkaitan dengan hutang piutang dan juga wasiat. Dan ini bahkan diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Dalam surat An-Nisa ayat ke-12, min ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Bahkan juga di dalam ayat berikutnya ataupun lanjutan ayatnya, min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Bahkan nanti yang terakhir disebutkan juga min ba'di wasiyati yusa biha aw dain. Jadi 4 kali diulang-ulang di dalam Al-Quran ini bahwasanya pembagian harta warisan itu dilakukan setelah diselesaikan berkaitan hutang piutang dan juga wasiat. Walaupun redaksi ayat di dalam Al-Quran duluan disebutkan wasiyah, kemudian hutang, tetapi dalam pelaksanaannya Rasulullah SAW lebih mendahulukan membayar hutang, kemudian baru menjalankan wasiat. Karena yang namanya hutang ini wajib diselesaikan, sedangkan wasiat ini hukumnya sunnah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan waktunya ini tergantung kondisi daripada keluarga. Ketika sebuah keluarga di sana tidak ada halangan untuk menyegerakan pembagian harta warisan, maka ini harus disegerakan. Kalau tidak, ini sering terjadi permasalahan-permasalahan. Contoh, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, dan dia memiliki 4 orang anak, misal anak-anaknya kebetulan sudah dewasa semua. Jadi ketika mamaknya meninggal dunia, ayahnya masih hidup. Nah, jadi ketika itu ya kebiasaan orang kita kalau masih hidup salah satu orang tua ini tidak difaraidkan. Nyohana keparai. Ya, kenapa ke manteng naudi urung si? Ayah masih hidup, yang meninggal pemaknya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, secara hukum bahwasanya di sana ada satu penentuan warisan yang harus diselesaikan berkaitan harta peninggalan daripada almarhumah istri ataupun mama daripada anak-anak. Jadi ada permasalahan kewarisan yang harus diselesaikan segera. Tentu yang dibagi ini adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhumah istri. Jadi setelah kita inventarisir mana harta bersama, mana harta bawaan, dari harta bersama itu ada setengah menjadi hak milik istri, setengah menjadi hak milik suami. Kemudian almarhumah istrinya ini ada harta bawaan, harta yang didapat sebelum pernikahan ataupun yang didapat daripada warisan orang tuanya ataupun hibah dari orang tuanya ataupun hibah dari orang lain. Maka ini dikategorikan sebagai harta bawaan. Jadi setelah dikumpulkan harta peninggalan yang sudah benar-benar milik almarhum ataupun almarhumah, di sana ada satu penentuan warisan. Siapa yang menjadi ahli waris? Tentu di sana ada hak suami. Jadi ketika istri meninggal dunia ada hak suami sebesar 1/4, sisanya itu diberikan kepada anak-anak. Kalau semua anak laki-laki berarti dari sisa itu tinggal dibagi rata untuk anak laki-laki tersebut. Ada 3 orang tinggal bagi 3. Kalau ada laki-laki dan perempuan maka ini berlaku kaedah 2:1. Jadi kalau ada 2 laki-laki 2 perempuan, berarti dari harta sisa setelah diberikan untuk suami daripada almarhumah ini itu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena laki-laki ngambil 2 porsi, perempuan 1 porsi. Berarti totalnya adalah 6 bagian. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini. Jadi ketika tidak ada halangan untuk membaginya, maka ini harus disegerakan. Nah, yang sering terjadi ini tidak dibagi.
meninggal istri, tidak dibagi harta. Lalu apa yang terjadi? Kemudian misalkan suaminya ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Nah, setelah menikah dengan istri yang kedua, kadang-kadang nanti dijual aset harta bersama dengan istri pertama, lalu dibuat rumah di masa istri kedua tersebut. Nah, ya ini yang sering terjadi, sudah terjadi pencampuran harta. Ya. Nanti istri kedua mengklaim bahwasanya rumah itu adalah harta bersama. Karena kenapa? Dibangun ketika sudah menikah dengan dia. Sedangkan harta yang dibangun itu, rumah yang dibangun itu berasal daripada harta asal dengan istri pertama. Ya. Jadi puncak permasalahan ketika meninggal dunia suami. Karena suami tadi dari istri pertama ada keturunan, dari istri kedua katakanlah belum ada keturunan, nanti istri kedua menganggap rumah itu adalah harta bersama dengannya. Lalu anak-anak ini mengatakan, tunggu dulu, itu dari rumah itu adalah hasil penjualan aset dengan mamak kami dulu yang belum divaraid oleh ayah. Nah, ini jadi permasalahan. Ya. Jadi saling mengklaim nanti. Yang satu menganggap harta bersama, yang satu menganggap itu adalah ada harta daripada mamaknya yang belum dibagi ataupun istri pertama yang belum divaraidkan. Kenapa ini terjadi? Karena ditangguhkan, ditunda-tunda pembagian harta warisan, padahal di sana tidak ada halangan untuk menundanya. Kecuali kalau harta yang tinggal itu adalah hanya satu aset saja misalnya. Kan nggak mungkin dijual karena ayah ataupun mamaknya masih hidup misalnya. Kalau dijual mau tinggal di mana orang tuanya? Ya. Mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu ini boleh ditunda atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tetapi ketika di sana tidak ada halangan untuk disegerakan pembagian, maka ini harus disegerakan. Kalau tidak, ini sering rentan terjadi permasalahan-permasalahan. Belum lagi misalkan ketika ditunda pembagian harta warisan tersebut, menyebabkan ada di antara ahli waris yang meninggal dunia. Katakanlah meninggal tadi orang tuanya ataupun ibu kandungnya meninggal di tahun 2018 misalkan, belum divaraidkan. Ya. Lalu anak pertama ataupun almarhumah punya 4 orang anak, anak pertama meninggal di tahun 2020 ketika masa Covid misalkan. Sedangkan anak pertama ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Baru mau dibagi harta peninggalan almarhumah orang tuanya ini di tahun 2023. Pertanyaannya, apakah untuk anak pertama tadi yang meninggal di tahun 2020 tersebut dia mendapatkan hak ataupun haknya tetap dihitung, yang mana haknya nanti diberikan kepada keturunan dia? Ataupun dia tidak dapat sama sekali, ataupun sering kita dengar istilahnya patah titinya hana merempak li ke patah titi. Ya. Cucu ni enggak dapat lagi. Ya. Keturunan dari anak pertama enggak dapat lagi, katanya sudah patah titi. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melihat kepada syarat-syarat kewarisan. Yang mana syarat-syarat kewarisan itu adalah syarat yang kedua, hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Jadi ketika meninggal orang tuanya di tahun 2018, siapa yang masih hidup? Oh, semua masih hidup, maka semua ini ada hak. Ya. Semua ini ada hak. Karena penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi, tapi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal seseorang. Ketika meninggal, siapa ahli warisnya yang masih hidup? Waktu meninggal itu, oh semua anak masih hidup, maka semua anak ini mendapatkan hak. Walaupun dibagi katakanlah 5 tahun kemudian ataupun 6 tahun kemudian ataupun 10 tahun kemudian, yang mana anak tersebut kondisinya sekarang sudah enggak ada lagi, misalkan anak pertama tadi sudah meninggal dunia, maka haknya ini tetap dihitung.
Karena enggak boleh kita langsung mengatakan oh nyoh hana merempak ke patah titi. Itu zalim kita. Karena sekali lagi bicara masalah kewarisan, kita bicara tentang masalah hak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak masing-masing ahli waris. Jadi jangan sampai kita menzalimi daripada hak ahli waris yang lain. Karena ketika seseorang menzalimi hak ahli waris yang lain, itu sama dengan dia memakan harta yang haram, yang bukan haknya, lalu dia makan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kasus yang kita sebutkan tadi bahwasanya ketika ditunda-tunda pembagian harta warisan ini rentan terjadi permasalahan. Tadi kita menyebutkan boleh jadi nanti ada sebagian harta yang dikuasai oleh ahli waris tertentu. Contoh kasus, dan ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Ketika meninggal dunia orang tua, lalu oleh sebagian anak mereka tidak mau memfaraidkan. Dia bilang rumah ini rumah tempat kita berkumpul, rumah ini tempat kita saling silaturahim nanti, tempat berkumpul. Jadi enggak ada yang jual, enggak ada yang boleh jual ya. Akhirnya tinggallah. Nah, dalam perjalanan kehidupan tidak semua anak-anak daripada almarhum itu berada di lokasi harta peninggalan warisan. Ada mungkin sebagian yang merantau, ada sebagian yang mencari rezeki ke luar kota dan lain sebagainya. Yang mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan kehidupan ini yang tinggal di kampung itu dia menikmati harta warisan karena dia tinggal di situ. Ya, anak payah sewa-sewa rumah. Yang merantau karena dia mungkin di sana enggak ada saudara dan sebagainya, akhirnya dia harus kontrak sewa rumah. Jadi ada living cost yang harus dia keluarkan. Ya. Sehingga nanti yang ketika anak yang rantau ini bilang sama abang-abangnya yang tinggal di kampung, dia bilang, "Bang, yang rumahnya kan harta peninggalan runci nanya lun naha di sini." Maksudnya harta rumah itu adalah harta peninggalan orang tua. Saya juga ada hak di situ. Ya. Saya ini butuh biaya karena anak mau masuk kuliah, anak mau masuk sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan abang-abang sudah tinggal di situ, ya, sudah menikmati. Kami enggak ada tinggal di situ. Ya. Maka ini mohon dicari solusinya. Nah, kadang-kadang nanti ada sebagian yang sudah enak duduk di situ, dia langsung mengatakan, pokoknya hana bulo-bulo ya. Pokoknya enggak jual-jual. Ini adalah harta peninggalan runci. Ayo nyoke nyo bainah runci ni. Karena kenapa dia merasa untung di situ? Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, secara hak kalau kita mengatakan tadi semua ahli waris ini berhak. Bahkan dari harta peninggalan almarhum, sekecil apapun yang ada nilai kebendaan, maka di sana semua menjadi hak milik daripada ahli waris. Mungkin pernah kita contohkan yang memiliki nilai kebendaan, misalkan jam tangan peninggalan almarhum, maka ini enggak boleh langsung diambil oleh salah satu ahli waris langsung dia pakai. Dia harus minta izin kepada semua ahli waris. Nyo jem urung cik nanyo. Ya. Nyo kiban loncok kelonjet narida madu marida hana masalah. Ya. Karena pada jam itu pada dasarnya milik bersama di antara ahli waris. Karena kalau tidak diikrarkan, kalau tidak diminta izin daripada semua ahli waris, kadang-kadang ini jadi fitnah. Nanti yang satu mengatakan gawat tak abang, kagecok je jem urung cik. Jem ayah kagecok je, padahal tanya hawa sih. Belum lagi nanti perkakas rumah tangga yang sering kita contohkan juga. Yang namanya ibu-ibu ada meninggalkan ada piring, najepin, sendok dan lain sebagainya. Kadang ketika meninggal orang tua, salah satu anak dia ambil terus piring peninggalan orang tua ni, wow juru. Enggak ada bilang-bilang sama yang lain.
Sehingga ketika ada acara di rumah yang bersangkutan, diundang semua adik-adiknya, ya, acara tasyakuran, pas dilihat, oh nyo pengan peninggalan renci nyo, gawat tak kak main puo ju. Ana begah-begah. Sehingga ini jadi fitnah. Ya, jadi permasalahan, hal-hal kecil. Karena sejatinya ketika kita bicara masalah warisan, segala sesuatu yang ada nilai kebendaan yang milik daripada almarhum itu adalah menjadi harta warisan. Di sana menjadi hak, di sana tentu menjadi hak daripada setiap ahli waris. Jadi enggak ada yang boleh langsung bawa pulang kecuali atas izin daripada semua ahli waris. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menganggap ini masalah sepele. Tapi sekali lagi di sanalah kadang-kadang celah syaitan dia goda kita agar terjadi keributan, agar terjadi permasalahan di antara para ahli waris. Sehingga dari masalah kecil ini timbul lagi masalah yang besar, diungkit-ungkit lagi masalah yang dulu. Ya. Sehingga terjadi saling memfitnah, si A fitnah si B juga fitnah si A. Ini sudah terjadi. Terjadi keributan, terjadi fitnah-fitnah. Kadang-kadang tanpa dia sadari dia memakan hak saudaranya. Kadang-kadang gara-gara permasalahan ini sampai ada yang adu fisik, sudah pukul-pukul. Dan na'udzubillah ada yang sampai main tak parah. Ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini berawal dari hal yang kecil. Maka sering juga kita sampaikan bahwasanya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum, ketika di sana ada nilai kebendaan, maka semua ini menjadi hak milik daripada semua ahli waris. Jadi enggak boleh langsung main ambil, enggak boleh langsung main bawa pulang dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika misalkan contoh yang kita sebutkan tadi, meninggal orang tua, ditunda-tunda pembagian harta warisan dalam waktu yang lama, sehingga ada sebagian ahli waris yang menikmati, sebagian lagi tidak menikmati. Ada sebagian ahli waris nanti yang sudah merasakan itu sewa toko dikelola oleh ahli waris tertentu, yang lain tidak dikasih sama sekali. Maka ini tidak boleh. Ini juga zalim. Oh, hasil sewa toko itu bagaimana? Itu juga milik bersama di antara ahli waris. Karena dari toko peninggalan almarhum misalkan, itu adalah di sana ada hak semua daripada ahli waris. Jadi enggak boleh, oh Ustaz saya yang kelola kurangi dulu untuk biaya operasional kelola. Nah, sisanya kasih untuk hak ya ahli waris yang lain. Karena sekali lagi di sana ada hak semua daripada ahli waris. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika terjadinya penundaan dalam waktu yang lama ini sekali lagi rentan terjadi permasalahan. Apalagi ketika ditunda-tunda dalam waktu yang lama dan di sana terdapat jarak antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Yang satu ada di lokasi harta peninggalan warisan, yang satu sudah merantau dan lain sebagainya. Kadang-kadang ini juga rentan terjadi permasalahan sampai ada yang diam-diam itu dia gadaikan harta peninggalan orang tuanya kepada orang lain. Jadi dia mengambil nikmat, dia mengambil hasil. Ya. Ini yang buat tanya kampung pegala. Dia gadaikan tanpa minta izin kepada ahli waris yang lain, diam-diam. Ini pegala. Ya. Pakai emas ni. Ini 25 mayam. Ini 2 buah rantai tanah. Dia gadaikan. Nah, nanti terjadi permasalahan kapan? Ketika puncaknya adalah misalkan meninggal dunia daripada yang di kampung itu, ya, yang diam-diam dia menggalang ataupun menggadaikan aset tersebut. Waktu nanti saudaranya balik kampung, dia tanya sama orang kampung, tanya kena pendapat harta para renci. Ada orang kampung bilang enggak ada lagi. Kenapa? Sudah digadaikan dulu sama abang.
diam-diam tanpa sepengetahuan daripada ahli waris yang lain, maka ini sekali lagi rentan terjadi kezaliman. Belum lagi yang kadang-kadang nanti dia palsukan tanda tangan, dia palsukan akte jual beli dan lain sebagainya. Ini juga rentan terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika di sana tidak ada halangan untuk segera dibagikan harta peninggalan almarhum, maka ini coba lakukan segera untuk diselesaikan. Boleh secara musyawarah mufakat. Kita pernah menjelaskan bahwasanya pelaksanaan pembagian harta warisan secara musyawarah mufakat itu juga bagian dari syariat. Setelah semua ahli waris menyadari bagian mereka masing-masing. Ustaz bagi rata akibat kamu agama ini je dah ada masalah. Dengan catatan yang laki-laki ini dia harus menyadari dan mengetahui bagian dia secara syariat. Lalu dia mengatakan misalkan, hak abang 2:1 kan adik. Tapi dia baik galu-galu. Dia tak bagi rata mana. Boleh seperti itu, boleh. Ya. Jadi di sana ada nilai ukhuwah, ya. Di sana juga ada tercipta hubungan kekerabatan antara satu dan yang lainnya, sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang ketika ada ahli waris yang menggugurkan haknya. Nyo hak kamu nas di sini, kamu tapi hana mencok mandum ke anak almarhum. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Itu ada bab takharuj dalam permasalahan fikih. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah yang masyhur, yang dikenal itu ada ketika di masa Khalifah Utsman bin Affan, mana ada salah seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Auf yang memiliki 4 orang istri. Jadi ketika dibagi harta peninggalan Abdurrahman bin Auf ini, tentu untuk masing-masing istrinya ini dapat bagian 1/32. Karena bagian mereka, istri dapat bagian 1/8. Berarti kalau ada 4 orang, 1/8 itu dibagi 4, ya. Bukan masing-masing 1/8. Istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, istri ketiga 1/8, istri keempat 1/8. Bukan lagi kan. Tapi porsi istri adalah 1 saja, 1/8. Kalau istrinya lebih dari 1, maka dari bagian 1/8 itu dibagilah. Kalau ada 2, dibagi 2. Berarti jatuhnya 1/16. Jadi kalau ada 3, berarti dibagi 3 dari 1/8 itu, ya, 1/24. Ya, kalau ada 4, berarti dibagi 4, 1/32. Nah, jadi ketika itu salah seorang daripada istri Abdurrahman bin Auf ini, dia tidak mengambil bagiannya. Dia mengatakan, saya hanya butuh 8 ataupun saya hanya mengambil 83 dinar ataupun dirham saja. Yang lain ambil untuk kalian. Dan ini tidak ada salah seorang daripada sahabat waktu itu yang menyangkal apa yang dipraktekkan oleh salah satu daripada istri Abdurrahman bin Auf. Berarti ini menunjukkan kebolehan takharuj. Tapi sekali lagi ini harus ada unsur keikhlasan, unsur antaradin, saling ridha satu dan yang lainnya, dan tidak ada unsur paksaan. Selama mereka ini saling ridha satu dan yang lainnya, oh hanapa hak lun hana payah cok, lun cok wajib mendak. Oh hak lun hana payah cok, lun jak sim untuk jak umrah mendang, lain cok ke Rungdon, hana masalah. Itu juga boleh. Ya. Tapi sekali lagi jangan ada unsur paksaan. Nah, kadang-kadang kita ada juga yang kayak gitu. Omnya hana nujuk rumahnya hana pecok mendengron. Ini udah enggak ada unsur keikhlasan lagi. Sudah terpaksa. Ya. Karena keinginannya tidak tercapai, ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini itu diperbolehkan pembagian secara damai, pembagian secara kekeluargaan itu diperbolehkan. Bahkan sebagaimana juga pernah kita sampaikan, pernyataan daripada guru kita bersama Profesor Dr. Ustaz Muslim Ibrahim,
mantan ketua MPU Aceh, Allah yarham. Jadi beliau pernah menyampaikan bahwasanya pembagian secara musyawarah dan kekeluargaan ini bagian dari syariat. Dan kapan pembagian harta warisan secara syariat ini diterapkan? Ketika ada masalah. Mereka karu yang pedang ada syariat, ada gari. Dia lebih haji gurun. Tapi selama ini bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, karena at-tasaluh ataupun islah ini juga bagian daripada syariat, pembagian secara damai, pembagian secara kekeluargaan ini juga bagian dari syariat Islam. Ya. Namun jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu juga kita sampaikan pembagian secara perdamaian ini juga harus dikuatkan hitam atas putih. Jadi nggak cukup secara lisan saja, tapi dibuat sedikit berita acara, poin-poin yang disepakati dan ditandatangani oleh semua ahli waris, karena inilah yang menjadi bukti, yang menjadi pegangan di antara para ahli waris agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Karena juga ada kadang di antara mereka bagi secara kekeluargaan tapi nggak ada hitam atas putih. Ya. Nah waktu itu kondisinya ekonominya lagi bagus. Ketika ekonominya lagi bermasalah, ya itu digoda lagi oleh syaitan. Nya jamun nahak roinan lebih le. Jadi digoda oleh syaitan sehingga dia menuntut kembali. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi pencatatan ini adalah untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ketika di sana tidak ada halangan untuk menyegerakan pembagian harta warisan, maka segerakanlah pembagian harta warisan itu, karena sekali lagi penundaan dalam waktu yang lama ini rentan terjadi permasalahan. Walaupun nanti ada yang mengatakan, Ustaz kamu hendak garu-garu nyembah menandi hartanya, enggak boleh seperti itu juga. Ya. Harta itu kalau ahli waris semua sepakat, daripada terbengkalai tidak digunakan apa-apa, lebih bagus diwakafkan ataupun dihibah, diniatkan untuk almarhum, diniatkan untuk keluarga, sehingga hartanya ini benar-benar berkah dan terus mengalir pahala kepada almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, penjelasan untuk malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalli wa sallim